Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menjadi mahkota keagungan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan ini, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang lantas terjebak dalam perasaan atau pikiran negatif, tertekan, depresi, kesepian atau kepahitan tanpa pernah mengetahui jalan keluarnya ketika berhadapan dengan badai kehidupan. Artinya apa? Ada banyak orang yang putus asa. Namun sapaan Tuhan hari ini membawa kabar baik untuk kita semua. Di mana Tuhan adalah pribadi yang bukan hanya sanggup, tetapi Dia juga mau menyembuhkan dan memulihkan umatnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, intinya apa? Hanya satu, saudara-saudara. Datanglah kepada Tuhan dan biarkan Dia merestorasi jiwa kita, jiwa setiap orang yang di dalam persoalan, sehingga hati dan pikiran kita dibersihkan dari segala yang jahat dan kotor. Satu hal yang perlu kita pahami dan kita ingat, bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi di dalam hidup kita ini yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Tuhan sanggup menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Di dalam sapaan ini, saudara-saudara, Tuhan melalui hamba-Nya Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel, mereka akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Di mana keadaan mereka sudah terpuruk, saudara-saudara. Mahkota adalah sumber tradisional dalam bentuk penutup kepala yang dikenakan oleh seorang raja ataupun ratu. Dan mahkota itu adalah lambang kekuasaan, kejayaan, dan kemakmuran. Oleh karena itu, seorang yang memiliki mahkota berarti dia adalah seorang yang sedang memiliki kekuasaan, kejayaan, dan kemakmuran, sekaligus terpanggil untuk melakukan sesuatu kepada khalayak ramai. Betapa agungnya mereka yang memiliki mahkota, saudara-saudara. Artinya, bangsa Israel akan dipenuhi dengan kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Sebutan baru adalah sebuah nama yang indah yang menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa bahwa bangsa Israel adalah milik Tuhan dan telah dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini, status bangsa Israel sebagai mahkota keagungan memiliki implikasi kepada panggilannya menjadi terang bagi seluruh bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai umat percaya, kita sendirilah mahkota keagungan Tuhan tersebut di tengah-tengah dunia ini. Hal itu terjadi karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Kita sebelumnya adalah orang-orang berdosa dan bagian kita adalah kematian yang kekal. Tetapi karena pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, maka kita diselamatkan. Orang-orang yang diselamatkan adalah mahkota keagungan Tuhan. Ini patut kita syukuri. Namun demikian, saudara-saudara, dengan status kita yang indah ini, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini, tidak bisa kita lupakan. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi terang dan garam dunia. Karena itu,
selama kita masih ada di dunia ini, mari terus bekerja menjadi berkat buat orang lain, agar pengorbanan Tuhan tidak sia-sia di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, Tuhan menjanjikan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya. Tetapi mahkota itu dikhususkan kepada orang percaya yang setia sampai mati. Baik firman Allah maupun pengalaman manusia bersaksi bahwa ada orang percaya yang tidak bertahan dalam pencobaan, ataupun tetap setia mengasihi Allah. Mahkota kehidupan merupakan hadiah yang diperuntukkan bagi orang percaya yang melakukan pekerjaan Kristus sampai kesudahannya. Kepada yang berhasil mempertahankan iman, ia dijamin oleh Tuhan Yesus. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Itu tertulis dalam Wahyu 3 ayat 5, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia bisa saja jatuh dalam dosa. Manusia bisa saja jatuh dalam suatu krisis iman. Seperti janda di Sarfat pernah mengalami krisis iman, saudara-saudara. Walaupun manusia bisa mengalami krisis iman, tetapi ia tidak boleh terus-menerus terjerumus. Dia harus bangkit mempertahankan imannya. Dia harus menang menghadapi segala tekanan, karena memang hidup ini adalah proses. Meskipun melalui berbagai penderitaan kehidupan, bahkan krisis iman, tetaplah percaya pada Tuhan, karena Tuhan menyediakan mahkota keagungan bagi setiap orang percaya yang melakukan pekerjaan Kristus sampai akhir kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, Tuhan, di pagi hari ini, yang mengajak kami untuk melihat bagaimana besarnya kasih-Mu terhadap kami. Engkau menjadikan kami mahkota keagungan. Tuhan Yesus, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka mempunyai sikap yang selalu antusias bersemangat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, ketika mereka sakit Engkau sembuhkan, ketika mereka lemah Engkau kuatkan, ketika mereka menghadapi persoalan Engkau berikan jalan keluar, karena tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka dan usaha mereka. Tangan-Mu yang penuh kuasa kiranya selalu menopang hidup mereka. Begitu juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudariku yang jauh dari hamba-Mu. Ketika mereka sakit juga Tuhan, sebagaimana itu Ella dan itu Elda, Engkau berikan kuasa kesembuhan buat mereka. Hanya kepadamu hamba mengadu dan memohon, karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Mari Engkau rangkul hidup mereka. Mari Tuhan Engkau balut bungkus mereka dengan kuat dan kasih-Mu, sehingga hidup mereka selalu terjaga untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.